Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget pas lagi di jalan pagi-pagi? Lihat wajah-wajah lelah di kereta atau di halte, langkah kaki yang buru-buru, rutinitas yang kayaknya nggak ada abisnya. Kadang tuh, yang bikin hidup kita kerasa berat banget sebenarnya bukan karena dunia ini terlalu keras, tapi mungkin hati kita yang udah terlalu penuh. Kelelahan yang sering kita rasain tiap pagi itu, coba deh dirasain lagi. Jangan-jangan bukan cuma capek fisik, tapi capek spiritual. Terus pertanyaan utamanya, apa sih yang sebenarnya bikin hidup ini berasa berat? Apakah murni karena jadwal yang padat, masalah cicilan, atau kerjaan numpuk? Atau jangan-jangan ada tumpukan beban tak kasat mata yang terus-terusan kita bawa kemana-mana di dalam dada kita? Nah, ini hal fundamental yang benar-benar harus kita bedah di ulasan kali ini. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kita tuh sering banget terlalu fokus sama penampilan luar. Kita sibuk banget dandanin apa yang dilihat sama orang lain, baju kita, gaya hidup, sampai feed media sosial. Tapi kita malah nyuekin kehidupan rahasia yang ada di dalam hati kita sendiri. Padahal ironisnya, justru itulah satu-satunya hal yang dilihat oleh Tuhan. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama dari pembahasan kita, hati sebagai pusat sistem kehidupan. Kita harus mulai ngelihat hati bukan cuma sebagai organ biologis, tapi sebagai pusat komando dari seluruh eksistensi kita. Ibaratnya gini, sengebut apapun mobil sport, dia nggak akan bisa jalan tanpa mesin kan? Atau secanggih apapun laptop kalian, bakal percuma kalau harddisknya rusak. Nah, hati itu prosesor sentralnya kita. Setiap energi, setiap pikiran yang lewat, dan setiap emosi yang ngegerakin jiwa raga kita, semuanya itu bermula dan diproses langsung dari titik sentral ini. Ada satu analogi dari Nabi Muhammad yang menurutku luar biasa presisi soal ini. Beliau pernah bilang, sesungguhnya di dalam tubuh ada sekerat daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Perhatiin deh, kualitas hidup kita, tubuh kita, ternyata nggak berawal dari seberapa pinter otak kita atau seberapa tajam mata kita, tapi dari sekerat daging kecil yang justru jadi penentu arah hidup kita ini. Jadi intinya ada koneksi yang benar-benar kuat antara jiwa dan raga. Kalau hati ini baik, tenang, dan sehat, dia bakal ngirim instruksi yang positif ke seluruh tubuh. Jantung, liver, paru-paru, sampai ginjal kita itu ikutan ngerespon sinyal positif tadi. Kesejahteraan spiritual kita tuh benar-benar secara langsung ngatur gimana organ fisik kita berfungsi sehari-hari. Buat ngasih gambaran seberapa krusialnya hal ini, kita bisa lihat gimana persiapan Nabi Muhammad sebelum beliau mikul tugas terberat di muka bumi. Menarik banget sebelum misi kenabiannya dimulai di umur 40 tahun, Tuhan itu nggak memperbesar ototnya. Tuhan nggak bikin fisiknya jadi kebal. Justru yang terjadi adalah malaikat Jibril diutus buat membersihkan hatinya, bahkan sampai 2 kali. Ini bukti nyata kalau pembersihan kotoran hati itu harus terjadi duluan, jauh sebelum fisik atau intelektual kita dikasih kekuatan. Tapi, gimana jadinya kalau hati kita dibiarin kotor? Nah, kita masuk ke bagian kedua, racun dendam dan kebencian. Ini realita yang lumayan gelap soal gimana emosi negatif bisa secara harfiah meracuni tubuh kita. Yang bikin merinding dari fakta ini adalah gimana spiritualitas kita itu beririsan langsung sama ilmu medis modern. Pas kita nyimpen dendam atau benci, itu nggak cuma ngerusak jiwa loh. Secara medis, emosi negatif ini bikin sistem imun kita terjun bebas, sementara hormon stres alias kortisol kita melonjak tajam. Dan asal kalian tahu, lonjakan kortisol yang dibiarin terus-terusan, inilah yang memicu berbagai penyakit fisik berat, bahkan bisa jadi salah satu pemicu kanker. Ada cerita peringatan yang deep banget dari sejarah Islam soal ini. Suatu hari, karena cemburu, Ibunda Aisyah nggak sengaja ngucapin satu kalimat yang ngerendahin fisik istri Nabi yang lain. Dan respons Nabi saat itu benar-benar tegas. Beliau ngasih metafora yang bikin kaget. Kalau kalimat yang baru aja kamu ucapkan itu dicelupkan ke lautan, lautan itu akan berubah menjadi hitam seketika. Bayangin, sekelam itu. Sekarang, coba kita bawa metafora tinta tadi ke dalam diri kita sendiri. Tubuh manusia itu kan pada dasarnya ibarat lautan darah ya, ratusan liter cairan yang terus-terusan dipompa sama jantung tanpa henti. Nah, pas kita milih buat terus bawa-bawa dendam, kita tuh sebenarnya lagi netesin tinta hitam beracun langsung ke aliran darah kita sendiri. Kita lagi meracuni lautan di dalam tubuh kita setiap detiknya. Terus gimana cara kita nyetop racun ini? Tenang, kita bahas solusinya di bagian ketiga, kurikulum membersihkan hati. Sebuah panduan buat nyembuhin lagi hati yang udah terlanjur kotor. Konsep ini biasanya disebut tazkiyatun nafs. Dan ini penting banget dicatat, ini bukan cuma materi ceramah di masjid doang, ini benar-benar survival guide kita buat bertahan hidup di dunia yang lagi kaos ini.
Ada 3 pilar utamanya. Pertama tilawah, yaitu interaksi sama ayat-ayat suci buat nyari ketenangan batin. Kedua tazkiyah, ini langkah aktif buat bener-bener menggosok dan bersihin noda sombong, pelit, dan dendam dari hati. Dan ketiga taklim. Nah, setelah wadahnya alias hatinya bersih, baru deh diisi pakai ilmu dan hikmah. Dan buat ngelihat seberapa powerful kurikulum ini di dunia nyata, ada satu studi kasus yang luar biasa banget. Ada seorang bapak dari Padang yang punya luka fisik parah. Lukanya ini makin parah, nggak mau sembuh, sampai rumah sakit pun nyerah. Waktu dicek sama seorang ahli, pertanyaannya tuh bukan soal makanannya apa, tapi ditanya, "Bapak ada nyimpen dendam nggak?" Ternyata bener, bapak ini punya kebencian yang mendalam banget sama istrinya di masa lalu. Tahu nggak resep medis yang dikasih? Sederhana tapi berat banget. Maafkan istri bapak yang sekarang udah ngerawat bapak dengan tulus. Dan mujizat itu nyata teman-teman. Begitu hatinya beneran tulus memaafkan, luka fisik yang tadinya parah itu langsung mengering dan sembuh dengan sangat cepat. Cerita tadi tuh ngasih bukti telak kalau kesembuhan fisik itu sering banget baru dimulai tepat di detik kita mutusin buat berdamai sama hati kita sendiri. Kalian bisa aja makan makanan super sehat, diet ketat, olahraga gila-gilaan tiap hari. Tapi itu semua efeknya nggak bakal maksimal kalau pikiran dan hati kalian masih nyeret koper gede yang isinya trauma, dendam, dan emosi beracun. Pada akhirnya, semua proses pembersihan ini nggak cuma soal sehat di dunia aja. Ini ngebawa kita ke bagian keempat, menuju husnul khotimah. Sebuah gambaran besar soal gimana kita mau nutup cerita hidup kita. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa di surga nanti itu katanya nggak ada penyakit sama sekali? Jawabannya tuh indah banget. Bukan semata-mata karena tempatnya magis, tapi karena yang pertama kali Tuhan lakuin di sana adalah mencabut semua rasa dengki, benci, dan dendam dari dada penghuninya. Kesehatan dan kedamaian abadi itu baru bisa kejadian pas akar masalah utamanya, yaitu kebencian di hati, udah bener-bener dicabut sampai bersih. Jadi, coba kita jadikan ini bahan renungan buat diri kita sendiri, apalagi sehabis hari yang panjang dan capek. Nanti, dalam keadaan hati yang kayak gimana sih, kita pengen kembali kepadanya. Kita kan nggak pernah tahu kapan tiket pulang kita dipanggil. Tapi, kita punya kendali penuh dari sekarang buat milih dan milah apa aja yang mau kita simpen di dalam hati ini. Makanya, jangan nunggu besok-besok deh. Mulai hari ini, yuk kita kosongin harddisk internal kita dari file-file kebencian yang cuma ngerusak sistem tubuh kita. Karena kedamaian sejati itu pasti dan selalu dimulai dari hati yang bersih. Pertanyaannya buat kalian sekarang, apakah kalian masih mau terus nyeret koper penuh racun itu kemana-mana? Atau kalian milih buat ngelepasinnya hari ini juga?